Nah, Makanya salah satu sudut yang Anda lihat dari studi Anda, kan kalau dulu di master kan sudah legislasi umum ya di DPR, nah DPD. sekarang di DPD. Nah, sekarang kan mau mencoba membaca proses legislasi yang ada di eksekutif. Ya, betul. Problematika di kita itu yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi dari periode pertama hingga sekarang periode kedua adalah membludaknya produk legislasi kita. Ya. Itu kenapa bisa sampai membludak ya produk legislasi yang ada baik di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Nah, jadi begini, saya mau koreksi dulu bro yang legislatif ya. Apa iya lembaga legislatif kita itu over ya, dalam membuat produk legislasi? Pertanyaan saya itu. Saya kira kita sama-sama tahu tidak over sama sekali, bahkan kinerjanya jauh di bawah target kan. Rata-rata kan per tahun itu ya prolegnas itu 50 kan. Rata-rata kalau kita mau ambil. Sekarang aja 50 juga kalau salah. Nah, kemarin ini cuma 20-an yang jebol gitu jadi undang-undangan gitu. Jadi kalau legislasinya kita lihat dalam konteks tataran undang-undang ya, produk legislasinya antara presiden dan DPR, siapa yang mengatakan itu over regulasi? Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan bagi saya itu nggak tepat gitu ya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu kinerja legislasi pemerintah dan DPR sama-sama rendah kan begitu. Terutama dalam capaian prolegnas. Yang direncanakan nggak dibuat, yang nggak direncanakan malah yang dibuat. Kalau di total sebenarnya gitu. Kan itu kan yang kita lihat. Kemarin kita kalau mau kritik betul ya, apa yang kemudian menjadi prioritas, carry over segala macam, PKS lah, RUU PKS tiba-tiba ditarik dari pembahasan segala macam. Tiba-tiba yang nggak jadi prioritas, malah muncul, malah menjadi kontroversi. Ya, saya gua sebut undang-undang apa nanti banyak pihak yang mungkin agak ini ya. Tapi makanya saya mengatakan kalau kita petakan betul ya capaian prolegnas itu bahkan itu sebagian besar itu di luar perencanaan. Sebagian besar perencanaan. Jadi dari data tahun lalu itu ya, kalau kita mau lihat misalnya 20-an itu, kita bisa lihat tuh mana yang dalam prolegnas, mana yang di luar prolegnas. Ya, paling itu selalu datanya itu menunjukkan bahwa yang di bawah prolegnas nggak kasih angka pasnya. Tidak-tidaknya berimbang. Artinya yang di dalam prolegnas sama yang di luar prolegnas. Di luar prolegnas itu kan ada yang yang atas kebutuhan masyarakat itu ya. Beda dengan yang daftar kumulatif terbuka itu kan tetap masuk dalam prolegnas. Nah, jadi kita harus lihat itu. Jadi apa iya Presiden dan DPR sudah over? Bahkan kalau kita mau kritik dari tahun ke tahun, mereka tidak pernah over kan gitu. Bahkan capaian prolegnas pun tidak pernah terjadi. Sehingga kalau Presiden mengatakan over regulasi, nah kita harus turun sedikit kan gitu. Dan itu faktanya memang gitu. Yang dikeluhkan Presiden itu kan justru yang di bawah undang-undang. Nah, kalau bicara di bawah undang-undang, produknya itu di mana? Gitu. Kan di bawah kekuasaan Presiden semua. Jadi, ya makanya saya bilang kalau undang-undang paling banyak pun ya, itu kan paling banyak prestasinya legislasi kita itu kan undang-undang pemilu ya bro ya? Iya. Sampai 500-an pasal yang kodifikasi. Selebihnya kan undang-undang itu kan bisa kita lihat pasalnya itu ya. Iya. Ada 60, 80, ya gitu ya. Nah, ya sampai beratus-ratus itu ya. Kalaupun dia beratus-ratus kan topiknya kan satu tema kan gitu ya. Iya. Rata-rata kan memang yang baru ribuan itu kan baru Omnibus Law. Nah, ya Omnibus Law. Jangan-jangan di dalam diri Omnibus Law itu yang Omnibus Law itu sudah oper juga begitu ya. Jadi kalau dalam konteks undang-undangnya, saya mengatakan nggak ada yang over dengan produk undang-undang kita. Tapi kalau di bawah, mari kita lihat memang iya. Nah, data yang kita lihat ya mulai dari PP, Perpres itu sampai katanya belasan ribu ya, dulu pernah kita konferensi HTN, ada yang bilang 35.000, 20.000, nggak ada data valid ya. Nggak ada data valid, tapi kalau kita pakai data Kementerian Hukum dan HAM melalui peraturan Dukgo itu ya, ini saya tulis juga di dalam penelitian disertasi saya, itu angka terakhir yang saya lihat itu di level peraturan itu sampai 17.000-an. Yang terdapat di peraturan Dukgo itu ya. Itu gabungan dari PP, Perpres, sama Permen, sama peraturan lembaga dan pemerintah dan kementerian itu. Tidak termasuk perda ya? Nah, perda beda lagi. Nah, nanti kita akan bahas yang perda. Jadi,
di dalam tubuh presiden, jadi yang dikatakan sampai overregulasi ribuan itu segala macam itu ya justru produk regulasi yang ada di bawah kekuasaan presiden. Gitu. Makanya kemudian kalau presiden kemudian mengeluhkan ini overregulasi segala macam, ya tanyalah, ya kan? Tanyalah dirinya. Over itu jadi di bawah kekuasaan kita. Makanya kemudian kalau kita tanya pengusaha, saya pernah diskusi Omnibus Law itu, bro, dengan Ketua Kadin Sumatera Barat ya. Waktu itu ada diundang TV lokal sini pada TV. Dia keluhkan ini banyak peraturan Pak, ini banyak peraturan ini itu dia bilang. Saya tanya langsung, Pak, peraturan yang Bapak tadi sebut itu apa namanya? Oh iya Pak, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan ini. Nah, undang-undang ada Pak, ketemu, tolong tunjukkan pada saya undang-undang mana yang benturan sama undang-undang mana gitu. Ya kan? Kalau di level undang-undang, kita kan benturan itu selesai lah dengan asas ya. Iya. Kan dia kan bisa selesai asas. Misalnya ada paling asas spesialis, generalis kita adu dengan itu. Antara kehutanan misalnya dengan pidana kehutanan, dengan pidana umum, KUHP dan segala macam. Nah paling-paling nanti benturan antara kewenangan lembaga, tapi selesai dikoordinasi. Tapi kalau di level kementerian, di level peraturan yang di bawah itu kan benturannya kan 3 lembaga, 4 lembaga. Jadi contohlah kita kemarin ada di Kementerian Negeri ngatur, ada Kementerian Ekonomi ngatur dan segala macam itu. Itu yang kemudian begitu dia beradu banyak sektor, akhirnya banyak lembaga. Nah di sini yang kemudian menyebabkan dia berbenturan. Makanya waktu beliau cerita, yang beliau keluhkan itu apa? Menurut peraturan ini begini Pak, menurut peraturan ini begini Pak, menurut ini Pak. Saya kasih contoh misalnya, kemarin ada telepon aktivis lingkungan, dia nanya, Bang, ini di dalam ketentuan, ini saya nggak tahu persis ya, tapi kira-kira seperti ini. Peraturan Menteri Perindustrian katanya untuk dia buka ruang ekspor kayu log gitu ya. Jadi ukurannya itu kalau nggak salah diperbesar. Begitu dibawa ke Kementerian Kehutanan untuk motong kayu log itu, ukurannya lebih kecil. Jadi orang kan bingung jadinya, gimana dia bisa dapat kayu yang besar itu ya. Jadi kan katanya ekspor log itu mau dibuka lagi. Jadi Kementerian Perdagangan membolehkan ekspor taruhlah ukurannya yang 100 diameternya 100 cm misalnya kan. Tapi sama Kementerian Kehutanan yang boleh dipotong itu cuma 50 cm. Nyambung kan? Ya, Kementerian Perdagangan motifnya ingin memperbesar pendapatan ya dengan ekspor kayu yang lebih besar itu. Begitu dibawa ke Kementerian Kehutanan, ukuran kayu yang boleh dipotong itu cuma 50 cm gitu. Kapan dia mau bisa merealisasikan kebijakan itu? Begitu dia menghadap Kementerian Kehutanan, Bu, kata Kementerian Perindustrian, kita boleh jual kayu ini, ukuran segini. Itu apa kata Kementerian? Nggak boleh, kamu nggak boleh potong kayu ukuran segitu katanya. Gimana mau jualan gitu. Nah ini contoh benturan peraturan. Tapi persisnya saya nggak tahu, kira-kira seperti itulah. Jadi ada satu objek yang dengan tujuan berbeda, sama lah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian kan. Kalau kata Menteri Pertanian, kita swasembada pangan, segala macam, stop impor segala macam. Kata Menteri Perdagangan, ya kita kan dagang, kalau nggak jual kita beli kan gitu. Logika dagang kan gitu. Gimana kamu mau melarang orang impor suruh tanam ini apa segala macam? Tugas saya di Menteri Perdagangan itu ya jual beli kan begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Les? Nah, ini yang kemudian sebenarnya karena itu tadi satu ya, yang temuan awal saya memang masing-masing menteri kemudian diberi kewenangan untuk bikin regulasi. Jadi saya kembali lagi, begitu dia levelnya turun ke PP sama Perpres, kalau kita bandingkan bro, itu jumlahnya dengan peraturan menteri pun lebih sedikit. Lebih bantah. Oh iyalah wajar lebih sedikit katanya. Kenapa? Karena kan peraturan itu kan semakin ke bawah dia semakin banyak. Nah, kan begitu ya. Saya setuju itu. Jadi undang-undang kan pasti lebih sedikit dari PP. PP pasti lebih sedikit dari Perpres atau Permen. Cuma masalahnya begini. Begitu di lingkungan presiden, ya kan, kekuasaan membuat regulasi itu kan menjadi bercampur-campur ya. Antara regulasi yang dikeluarkan presiden sama regulasi yang dikeluarkan oleh menteri. Nah, kan begitu. Nah, itu yang saya tulis. Di kekuasaan legislasi itu sebenarnya ya, kalau kita bagi, selain kekuasaan legislasi presiden membuat undang-undang bersama DPR, itu hanya di Indonesia ya. Kalau di negara lain enggak. Dia punya kekuasaan legislasi juga untuk menurunkan pengaturan lebih lanjut di bawah undang-undang. Nah, ini yang kemudian ternyata fakta yang kita temukan,
masing-masing lembaga yang ada di bawah kuasa presiden ternyata punya kebebasan mandiri, ya kan, untuk bikin regulasi. Nah itu akhirnya Pak Presiden kemarin, ini betul, saya terkonfirmasi pernyataan beliau waktu serapan anggaran yang beliau marah-marah sama para menteri kesehatan, salah satunya menteri kesehatan itu. Ya. Kalau butuh peraturan presiden, saya bikinkan. Butuh PP, saya bikinkan. Butuh perpu, saya keluarkan, ya kan? Jika perlu saya bubarkan lembaga, itu kan kalimatnya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nah, kalau saya bertanya, kok Pak Presiden nanya ke menterinya gitu, kamu butuh apa gitu? Mestinya kan kamu ini saya keluarkan kebijakan, kamu kerjakan, kan begitu ya. Jadi kok, aduh saya nggak usah lah saya lanjutkan. Jadi secara ketatanegaraan, mestinya kan Presiden mengatakan untuk bidang kesehatan ini regulasinya, kamu kerjakan. Untuk bidang pendidikan ini regulasinya, kamu kerjakan. Kalau kemarin kan enggak, dia bertanya. Seolah-olah dia mau bertanya, kamu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, apa sih yang menghambat kamu sehingga kinerja kamu lambat? Oh, saya butuh ini Pak, saya keluarkan. Seolah-olah seperti itu. Mestinya kan nggak begitu gitu. Ini ada undang-undang, ini ada konstitusi. Saya selaku presiden, baik regulasi, dia kan bikin kan. Menteri Kesehatan, kamu kerjakan ini. Menteri ini, kamu kerjakan ini. Dengan modal regulasi yang dia keluarkan. Nah, itu yang kemudian saya lihat, secara ketatanegaraan ya, saya kemudian menulis, apa iya kemudian menteri itu punya kewenangan mandiri seperti yang sekarang kita lihat. Sehingga dia bisa bikin regulasi sendiri, yang kemudian dalam tanda petik ya, baru kemarin-kemarin juga tuh mulai ada edaran kalau nggak salah saya baca dari dari Seskap kalau nggak salah, seluruh peraturan yang keluar itu harus melalui Kementerian Sekretaris Kabinet untuk diperiksa substansi materinya. Proses harmonisasi lah atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya kan itu kan saya pikir tidak perlu ada gitu loh. Kalau seandainya ada hal yang kemudian lebih tepat bisa dilakukan. Saya kasih contoh begini. Ada pula praktek keputusan bersama menteri, coba bayangkan. Coba bayangkan. Keputusan bersama ada SKB ya, surat keputusan bersama menteri. Coba kalau logikanya, kalau sudah lintas kementerian, ngapain bikin SKB, ngapain putusan bersama gitu ya. Kan bikin aja PP gitu ya. Atau bikin perpres gitu. Kan ini udah lintas kementerian gitu. Bahkan kita di kampus ya ditanya, mahasiswa penulis kedudukan SKB menteri. Apa kedudukannya di hierarki nggak ada, dia pun nggak ada. Akhirnya saya mikir, kok SKB dibuat gitu. Kalau logikanya kan gini loh, kalau sudah lintas kabupaten kota, bikin perda provinsi kan begitu. Kalau sudah lintas provinsi, bikinlah undang-undang kan gitu. Kalau sudah lintas kementerian, bikinlah peraturan di atas kementerian itu apa, PP atau perpres. Nah ini contoh-contoh kemudian beberapa regulasi yang saya pikir ini nggak pas. Itu contoh juga. Lalu makanya kemudian semestinya kan ini selesai di regulasi di tingkat presiden. Bagi saya produktivitas regulasi itu mestinya ada di tangan presiden gitu, bukan tangan menteri. Ini saya mau lagi teliti ya. Bagaimana kemudian mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kenapa? Kalau di presiden antar kementerian itu jadi begini. Sebenarnya kan kalau presiden yang membuat regulasi, secara substansi kan juga bukan presiden yang nyusun. Jadi kan, nggak mungkin dong presiden bikin peraturan banyak-banyak segala macam. Bukan begitu. Itu teknisnya kan pasti akan datang dari menteri yang bersangkutan kan begitu. Nah, tetap saja menteri ya. Pak, saya butuh regulasi tentang bidang pertanian nih Pak. Karena nyangkut perdagangan juga, nyangkut juga dengan apa namanya itu PU misalnya untuk sarana prasarana. Tolong bikinkan PP-nya kan begitu. Kan nggak mungkin Pak Jokowi yang nyusun gitu ya. Kan timnya pasti dari kementerian, rapat lintas kementerian, akhirnya kebijakan itu dibungkus dalam peraturan pemerintah. Nah kalau itu terjadi, itu kan sudah terintegrasi kebijakan. Ketimbang kemudian menteri ini bikin peraturan sendiri, menteri ini bikin peraturan sendiri. Nah ini yang kemudian saya mau lihat. Jadi ini yang kemudian saya pikir salah satu faktor kenapa kemudian overregulasi. Nah, dan saya nggak tahu ya, kenapa ini tidak bisa dikendalikan oleh presiden. Nah, ini nggak tahu. Silakan Menteri. Nah, itu kan yang direncanakan oleh Presiden Jokowi hendak ditertibkan. Walaupun agak kontradiktif ya, karena ternyata di Omnibus Law yang presiden atau pemerintah ikut berpartisipasi membuatnya, malah banyak sekali PP kan, 400 PP kan, jadi over regulasi lagi. Nah, betul. Presiden kan berencana untuk menertibkan delegasi ya. Ya, mau menertibkan regulasi
di ruang eksekutif melalui pembentukan Pusat Legislasi Nasional atau Badan Regulasi Nasional. Anda pernah menulis itu di Kompas, dan itu menjadi pembahasan yang menarik. Tapi sampai sekarang kita belum dengar tuh Badan Regulasi itu terbentuk. Ya. Atau nunggu Anda selesai dulu sekolah S3 kali ya. Itu kenapa? Apa pentingnya Badan Regulasi? Saya ingat ceritanya Gus Dur, bro. Jadi saya tidak tahu persis negaranya negara mana ya. Yang kemudian Gus Dur pernah cerita gini, negara ini katanya sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau nggak salah dia Jepang gitu ya. Amerika banyak bicara, banyak bekerja katanya. Terus ada lagi yang nggak ada bicara, pokoknya itu lah kira-kira. Lalu kan ditanya, Indonesia apa Gus? Katanya kan. Yang dibicarakan beda sama yang dikerjakan gitu. Itu apa? Jadi Gus Dur kan waktu itu kasih 3 negara, terakhir Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak diapakan juga seperti pernyataan Gus Dur dikutip sebelumnya itu ya. Ya sampai ke urusannya ke penegak hukum itu. Tapi kalau ini saya nggak sebutkan ya. Jadi itu kira-kira Gus Dur begitu. Nah, Indonesia itu kata Gus Dur, apa yang dibicarakan beda sama apa yang dikerjakan. Nah, kira-kira itu menjawab nggak pertanyaannya Bro Eva itu? Iya. Kita dulu berdiskusi, seminar kemana-mana, saya ingat betul itu Bappenas, ya, bikin seminar, bikin forum, akademik, kajian, penelitian, segala macam, sudah bikin desainnya segala macam, bahkan sudah revisi Undang-Undang 12 2011, melalui Undang-Undang 15 ya, 2019 ya kalau nggak salah, untuk hanya sekedar memasukkan ya ketentuan tentang badan tadi itu, badan yang mengurusi badan lembaga ya. Dan saya ingat betul secara politik, ya ini janji Pak Jokowi waktu kampanye. Dan itu yang saya tulis waktu itu kan. Nah ini enaknya bro, kalau tulisanku cuma jarang-jarang keluar, dia jadi viral gitu kan. Tapi kira-kira kalau lembaga itu atau badan itu dibentuk, bentuknya seperti apa dan apakah akan efektif kemudian menata regulasi di tingkat eksekutif yang Anda sebutkan memang kacau dan terlalu banyak regulasi itu. Jadi kan ada 2 hal yang kemudian mau ditertibkan. Satu, proses penyusunannya, ya, itu mau ditertibkan. Lalu yang kedua, batasi kewenangannya. Ya. Nah ini yang saya kemudian mau tulis ini. Saya lebih gagasannya nanti mau membatasi kewenangan menteri dalam menyusun peraturan menteri itu. Jadi nanti bukan tidak boleh, tapi dibatasi nanti. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan nanti, dimudahkan lah. Nah, yang ingin saya katakan itu, jadi bagaimana dia bisa penyusunannya itu yang kemudian ditertibkan. Kenapa? Ternyata kan saya kutip ini hasil penelitian Bappenas ya. Waktu itu saya ikut seminarnya di Jakarta. Ada 4 kelembagaan yang kemudian membidani ya, atau saling berkait tentang pembentukan regulasi di negara kita. Jadi dapurnya ya, ada BPHN, ada Dirjen Perundang-undangan, ada Kementerian Sekretaris Negara, ada Kementerian Seskap juga, ya, termasuk kementerian sektoral. Ya. Tapi yang dapurnya nih kan, kalau kementerian sektoral dia akan induknya ke Dirjen PP kalau saya. Kalau BPHN itu membidangi untuk undang-undang, kalau yang Seskap sama sama Sesnek itu kalau nggak salah Perpres itu, ya Perpres sama Kepres itu beliau berdua tuh. Nah PP itu Dirjen Perundang-undangan. Nah ini kan keempat-empatnya ini coba bayangkan ya. Padahal kalau kita lihat suatu sistem hukum itu kan satu payung gitu kan. Mesti kan ada satu integrasi juga lembaga yang nyusun kan begitu. Nah gagasannya kan udah bagus waktu itu ya. Pokoknya tidak ada perdebatan untuk gagasan membentuk lembaga itu dan semua orang sudah mengamini dan sudah jadi produk hukum ya di dalam Undang-Undang 15. Tapi kemudian ya kau yang berjanji, kau yang pula yang mengingkari kan begitu. Kajian ilmiahnya udah lengkap segala macam, bahkan kajian resminya dari Bappenas pun sudah ada. Tinggal waktu itu kita cari nama. Ini nama-nama ini yang unik-unik ya. Ada BRN, Badan Regulasi Nasional. Saya kasih nama PLN itu, Pusat Legislasi Nasional ya. Supaya nggak katanya kalau ya jangan mirip-mirip sama PLN listrik. Lalu ada juga apalagi waktu itu Badan Legislasi Nasional ya kata saya. Balegnas, ada juga Balegnas katanya. Jadi banyak itu kreatif namanya itu. Ada lagi
Pusleknas, ada juga tuh, Pusleknas. Namanya udah banyak tuh. Jadi kayak kita menunggu kelahiran anak ya. Sudah punya banyak alternatif nama gitu ya. Tapi ternyata nggak jadi lahir. Keguguran ya. Keguguran ya. Dan yang ini yang kemudian kita kritik juga. Tiba-tiba kemudian Pak Jokowi muncul dengan gagasan Omnibus Law untuk merampingkan regulasi itu. Nah ini yang kemudian kita kritik. Jadi yang dia diskusikan dulu apa, yang dia janjikan dulu apa, tapi yang kemudian muncul Omnibus Law. Dan justru Omnibus Law ini yang kemudian melahirkan pertentangan-pertentangan dari banyak pihak. Saya termasuk yang menentang itu tadi. Kenapa? Tesis saya waktu itu mengatakan begini, kenapa yang ditertibkan undang-undang? Kan begitu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ya kan? Ayo kita buka undang-undang yang ada di Omnibus itu kan. Kita tinggal lihat aja tuh, mana yang saling bertentangan. Ya kan? Kalaupun mereka bertentangan, selesai kok melalui asas kan gitu ya. Tapi ternyata kan tidak. Apa yang disusun di Omnibus ini tidak menyelesaikan pertentangan, tapi membuat norma-norma baru yang dalam tanda petik itu tadi, pro kapitalis, pro pengusaha, dan tidak pro pada lingkungan, dan segala macam itu. Jadi kalau kita lihat rumusan-rumusannya, misalnya AMDAL ini menghambat investasi sebagaimana diatur di undang-undang ini, misalnya begitu. Nggak ada kan argumentasi itu. AMDAL dianggap lama, AMDAL dianggap ini, terus gimana? AMDAL dihilangkan, AMDAL dipotong waktunya, kan begitu. Jadi bukan AMDAL bertentangan dengan undang-undang lain, tapi AMDAL bertentangan dengan mungkin kelompok-kelompok yang mungkin selama ini merasa kesulitan dengan proses AMDAL itu, kan begitu. Jadi penataan yang kemarin melalui Omnibus Law itu bukan, bagi saya tidak menyelesaikan pertentangan, tapi sebenarnya memang ya seperti yang kita diskusikan, malah merevisi ya, memunculkan norma-norma baru. Kan nggak ada tuh narasi yang kita dengar ya. Oh, dipetakan tuh, undang-undang ini bertentangan sama undang-undang ini, katanya. Kan begitu ya. Sehingga dari dua undang-undang ini pasal ini kita cabut, kita pakai undang-undang ini. Kan begitu. Kalau begitu kan baru masuk akal ya, menyelesaikan pertentangan. Tapi jangan lupa, kalau ada pertentangan sebenarnya kan tanpa Omnibus sudah selesai dengan asas kan. Ini sektor apa, tinggal kita lihat lex spesialis, mana lebih dulu, dan macam. Nah ini misalnya pendidikan tinggi. Tiba-tiba muncul norma dosen asing ada sertifikasi. Kalau dulu diatur kan begitu, sekarang jadi begini, mempermudah dosen asing. Nah ternyata ketentuan dosen asing nggak ada tuh pertentangan sama undang-undang lain gitu ya. Artinya kan dia memang ingin memasukkan norma baru kan begitu, bukan menyelesaikan dosen asing nggak bisa masuk gara-gara bertentangan sama undang-undang apa gitu, undang-undang kewarganegaraan, undang-undang apa gitu, kan nggak ada begitu. Ini yang kemudian saya pikir ya itu tadi tidak menyelesaikan masalah. Dan persis seperti yang tadi Bro Eva katakan, ya kita lihat nanti sudah rumit di level undang-undangnya, itu akan semakin rumit di level peraturan pelaksanaannya nanti. Itu akan kalau problematika di tingkat eksekutif juga terjadi banyak hal karena mungkin presiden atau kabinetnya tidak memilih cara yang paling benar untuk menata regulasi. Lalu tadi Bro Charles menyinggung juga bahwa ada juga proses atau pembentukan legislasi yang bermasalah di tingkat DPR. Yang sebenarnya melibatkan pemerintah kan. Nah, di titik tertentu saya melihat kabinet apa masalahnya? Karena kan banyak juga yang punya kompetensi memahami bagaimana legislasi itu perlu dibentuk dengan baik. Jadi ada tuduhan, mungkin bisa dijelaskan apakah tuduhan ini beralasan atau salah sama sekali ya. Tuduhan bahwa seringkali pembentukan peraturan itu baik di DPR, di kekuasaannya DPR, atau kemudian di ruang eksekutif, seringkali banyak pesanan dan titipan, sehingga kemudian masing-masing peraturan itu bertabrakan. Yang seperti ini memang terjadi, atau kemudian ada pihak-pihak yang kemudian merusak sistem yang ada. Solusinya kira-kira secara keilmuan Pak Charles apa ya untuk kemudian menata selain membangun badan regulasi nasional atau kemudian penataan melalui pembatasan. Yang seperti ini agar tidak masuk gitu. Saya ingat kita pernah kuliah soal pembentukan legislasi yang responsif dan represif. Ya. Apakah ini juga bagian dari dua tatanan itu ya? Itu dari buku Prof. Mahfud kita banyak belajar. Ya.
Nah, nggak tahu nih Prof. Mahfud masih ingat ya, kayak masih ingat ya pasti ya. Pasti beliau kan itu ya. Apalagi beliau itu. Nah, begini, jadi kalau di yang saya lihat itu ya, salah satu gagasan dari pusat legislasi itu kan waktu itu begini, selain mengintegrasikan, lalu menata proses, lalu mengintegrasikan lembaga yang membentuk, lalu menata proses menjadi jadi dapur itu satu. Karena kan semuanya itu kan produknya presiden kan gitu ya. Sebenarnya harus dibaca berbeda. PP itu produk presiden, Perpres itu produk presiden, Permen itu produk presiden karena dia yang berada di bawah kekuasaan dia kan gitu. Termasuk lembaga pemerintahan kementerian itu. Nah, kan ini yang mau diintegrasikan. Nah, upaya mengintegrasikan ini sebenarnya sudah dicoba juga oleh Kemenkumham waktu itu ya. Kalau nggak salah saya keluarlah Kemenkumham, kita patut apresiasi untuk mengintegrasikan terutama tentang peraturan menteri, kewajiban harmonisasi dan sinkronisasi. Tapi yang lain-lain kan tidak. Itu kan hanya terjangkau sampai situ. Dan itu levelnya hanya di Permenkumham. Ya waktu itu kemudian banyak juga kementerian yang menolak. Apa dasarnya kita harus harmonisasi dan segala macam peraturan menteri itu ke Kemenkumham. Apalagi cuma peraturan menteri. Nah, ada peraturan lain yang kemudian juga dibentuk di tempat lain gitu. Jadi tadi saya katakan PP itu di Kemenkumham sendiri, di luar kementerian terkait, temanya. Perpres itu menjadi ranahnya Setkap atau Setnek kalau saya nggak salah ya. Nah, yang lain-lain itu kan LPNK juga begitu. Jadi mengintegrasikan itu gagasan yang berikutnya adalah sebenarnya kan juga mengiringi bahwa lembaga ini itu berada langsung di bawah kendali presiden kan begitu. Nah, sehingga waktu itu ada muncul gagasan apakah dia kementerian atau lembaga non kementerian yang kemudian kalau di Amerika itu katanya apa? West Wing itu. Dan waktu itu kan pokoknya ini lembaga berada di bawah presiden dan presiden langsung kontrol langsung gitu. Jadi dia monitor di situ. Jadi, nah kepalanya itu kemudian apakah mau ditaruh di selevel menteri atau selevel pejabat setingkat menteri. Saya nulis waktu itu harus selevel menteri. Kenapa? Karena urusan bidang hukum itu diatur di undang-undang itu kan harus dijabat oleh menteri. Nah mungkin menteri Kumhamnya yang kemudian akan menjabat. Tapi dia mendapat posisi yang apa ya. Nah sebenarnya kalau mau lebih efektif, kalau ada sedikit perubahan dalam konteks struktur kementerian, posisi itu sebenarnya kan bisa ditempatkan di Kemenko Polhukam ya, kalau dengan desain yang kemudian tetap mempertahankan Kemenko ya, harusnya ruang itu kan bisa ditaruh di Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam kan namanya itu baru bagi saya secara topik udah pas lah itu. Ada posisi Kemenko, kalau itu. Jadi ingin mengoptimalkan lah peran Kemenko Polhukam. Tapi kan begitu disahkan Perpresnya tentang struktur organisasi kementerian, ya Kemenko ya seperti yang sudah-sudah aja gitu, nggak ada gebrakan apa-apa. Jadi kalaupun lah badan itu tidak dibentuk gitu kan, tapi gagasannya waktu itu kan tetap menaruh di bawah presiden. Nah, apa maksudnya menaruh di bawah presiden itu? Menunjukkan bahwa persoalan regulasi itu ada kekuasaan presiden dan dia harus kontrol langsung kan gitu. Jadi kalau ditanya apa solusinya, ya presiden harus kontrol gitu loh. Kontrol siapa? Ya menteri-menterinya itu, kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan gitu. Jadi presiden itu kan mainnya di level itu kan, di level regulasi gitu kan. Nah sekali-sekali nanti belusukan, regulasi yang kemarin saya tanda tangani, jalan nggak sih kan begitu. Kan begitu. Jangan dibalik begitu loh. Begitu belusukan, ini ada regulasinya nggak sih? Sehingga ditanya, masalah ini kamu butuh regulasi nggak? Nah ini terbalik logikanya gitu loh. Jadi sudah jarang belusukan sekarang, bro. Karena kan corona. Ya, tadi menarik ya soal West Wing itu. Nah, kita kan West Wing kita ada 3. Ada Mensesnek, Seskap, KSP begitu ya. Apakah ini juga bagian dari apa ini jadi bagian yang membuat kemudian proses katakanlah konsolidasi regulasi itu tidak berjalan di istana, sehingga akhirnya banyaknya regulasi itu sebenarnya adalah kealpaan sendiri karena tidak terkonsolidasi dengan baik. Kan ada gium begini, bro. Jadi kalau suatu pekerjaan itu diserahkan kepada banyak pihak, jadi banyak pihak yang mengerjakan satu hal, pada akhirnya nggak ada yang bekerja, kan begitu. Karena merasa tanggung jawab masing-masing. Nah, kita ngerjakan, salah. Syahnu sudah mengerjakan gitu. Pasti Syahnu sudah menyelesaikan gitu. Ini pasti Menkumham sudah melakukan ini.
Oh, kata Menkumham, Sesnek sudah melakukan ini. Kata Sesnek, hanya Seskap dia yang lebih pas. Akhirnya nggak ada yang mengerjakan. Nah, ini yang sebenarnya itu gagasan mengintegrasikan kan itu. Ya, apakah itu harmonisasi, sinkronisasi, evaluasi, kan begitu. Gagasannya waktu itu kan pokoknya ada satu lembaga, terserah mau kementerian, mau apa, yang di bawah kontrol presiden. Jadi kita kan juga tidak pada posisi bubar-bubarkan gitu. Apa mau ditaruh di KSP, mau ditaruh di Sesnek. Kalau di zaman-zaman dulu kan di Sesnek kalau nggak salah saya ya, zaman Pak Harto, zaman Pak SBY kalau nggak salah ya di Sesnek ya. Proses itu ya ada ya. Karena kita lihat dari pengundangan itu kan Sesnek biasanya itu ya. Tapi waktu itu masih juga tetap tersebar BPHN macam. Tapi yang intinya itu kan begitu. Kenapa penting satu ini? Coba bayangannya. Kalau dapurnya satu, jadi begini. Misalnya kita undang-undang dapurnya BPHN misalnya. Nanti bikin PP-nya, kan BPHN pasti tahu tuh spiritnya undang-undangnya apa kan gitu. Nah kan itu. Apa nih maksudnya ini, asbabun nuzulnya pasal-pasal ini muncul apa, sehingga dia tahu tuh regulasi ke bawahnya apa. Begitu juga menteri juga punya dia. Jadi orang yang terlibat itu mengawal tuh sampai nanti ke tingkat yang lebih rendah itu. Nah, itu kan mengintegrasikannya itu tadi, ditaruh di dalam satu lembaga tadi. Nah, ini yang kemudian saya pikir lagi-lagi nggak jadi gitu. Jadi kalau ditanya, apa solusinya? Presiden, kembalikanlah apa fungsi ketatanegaraan, konstitusional ketatanegaraan itu pada posisinya. Apa itu? Bahwa Pak Presiden itu punya kewenangan di bidang legislasi di kekuasaan di eksekutif juga kan, di dalam hal apa? Membuat regulasi turunan dari undang-undang. Yang semuanya itu harus atas seizin, sepengetahuan, bahkan apa sekehendak beliau gitu, atas sekehendak beliau. Jadi mestinya ini logika sederhana ya. Menteri itu kalau mau bikin, Pak, saya mau bikin peraturan tentang Gojek. Nah, ini Gojek yang menarik. Kalau kita, sorry, bukan Gojek. Tolong di apa ya? Saya mau bikin peraturan PSBB kemarin. PSBB kemarin itu ya. Pak, saya mau bikin peraturan tentang melarang orang untuk naik motor waktu PSBB. Nah, mestinya kan, oh iya, Bu, silakan. Terus datang lagi Menteri Kesehatan. Pak, saya juga mau bikin. Oh, kamu berdua mau bikin? Kayaknya nggak cocok. Kita bikin PP. Kan begitu. Kalau ini kan enggak. Permen hub-nya keluar, boleh boncengan, Permenkes bilang, enggak boleh boncengan. Nah, pusing orang kan. Orang mau baca, itu sama dengan dilarang mudik, tapi boleh pulang kampung. Gitu. Jadi bingung orang kan, dua aturan yang berbeda. Ya, itu. Jadi, akhirnya kan, ya kali, boncengannya di depan. Jadi, sudah dibahas tadi ada problematika soal pembentukan regulasi di DPR, juga terutama di eksekutif. Paling menarik sebenarnya kita pertanyaannya begini, ada harapan enggak kita akan berbenah atau ini akan menjadi konflik yang tidak terselesaikan? Karena Anda dengan anekdot yang Anda ceritakan soal Gus Dur tadi menarik, bahwa kita mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita diskusikan. Kita diskusi sesuatu A, tapi yang kita kerjakan Z begitu ya. Nah, ada harapan enggak, Les, ke depan regulasi kita ini akan lebih tertata? Anda kan pernah studi juga di Jepang ya, melihat bagaimana orang Jepang membangun regulasinya dengan tertib. Perbedaannya itu kenapa semua terjadi perbedaan antara Jepang dan kita dalam menata regulasi? Karena kita nggak konsisten. Kalau cerita Gus Dur, orang Jepang itu dia banyak bicara atau banyak apa ya, sedikit bicara banyak bekerja ya orang Jepang ya, itu kalau yang dikutip juga orang Jepang. Jadi kita nggak konsisten kan begitu, dan semuanya kemudian ya datang tadi ya, jangan-jangan ini memang kemudian akhirnya kita melihat pesanan gitu ya. Dan ini celakanya begini, kita kadang-kadang merasa sebagai akademisi apa ya, akhirnya dihadirkan sebuah persoalan lalu kita dipaksa berpikir ya untuk apakah membenarkan atau setidaknya memaklumi ya gagasan-gagasan dari para politisi kita itu. Termasuk Omnibus Law ini lah. Ya kan yang dulunya kemudian nggak pernah ini, tiba-tiba kita muncul, lalu akademisi terbelah kan, ada yang pro, ada yang kontra kan gitu. Nah, lalu para politisi kemudian yang ngambil, ya ada yang pro aja nih alasannya kan begitu. Jadi kan bikin masalah, ini masyarakat disuruh berpikir untuk mencari apa ya solusinya, dan tinggal ya ternyata kan begini, ini yang sering terjadi muncul itu. Lalu apakah ada harapan? Nah ini penting. 75 tahun kita merdeka, harus dikaitkan ke sana, karena ini dekat itu. Perayaan
Jadi 75 tahun itu saya pikir ini sudah negara sudah mendekati angka 100, itu kan apa ya, sudah luar biasa ya kalau kita lihat ya. Dan usia 75 kalau untuk orang kan udah tua itu ya, udah mau mati sebenarnya, udah meninggal ya. Tapi kan udah banyak bonusnya ya itu ya. Tapi kalau kalau sebuah negara 75 itu kan mestinya kan tambah matang. Kenapa? Presidennya sudah banyak, gaya pemerintahnya sudah terlihat gitu ya. Nah semestinya kan yang ke belakang itu kan mesti jadi pembelajaran. Dan banyak saya lihat apa yang kemudian terjadi di masa lalu itu kemudian akhirnya ini bukti ya kalau kita sudah negara. Jadi kalau kita sudah mulai tua itu kan kata agama kita itu ya, perangai kita itu, kelakuan kita itu pasti udah mulai kembali lagi ke masa lalu kan begitu. Nah ini juga begitu, di usia 75 ini banyak kemudian kebijakan-kebijakan itu kembali lagi ke masa lalu. Nah, ini juga ya, mulai lagi bicara-bicara yang kemarin yang ribut-ribut itu, saya nggak perlu sebutkan itu. Itu bukti kita sudah tua. Apa itu negara yang kemudian kalau sudah mulai melakukan kelakuan yang di masa lalu. Nah itu ya. Nah bahaya ini kalau saya lihat ya, bahaya. Kalau mestinya sebuah negara itu kan mestinya semakin dewasa dan semakin inovatif ya. Jangan kemudian kayak kehabisan ide gitu loh. Kok dulu masa lalu misalnya kita ada dua fungsi ABRI, TNI, Polri gitu ya. Sekarang kok mau diulangi lagi gitu ya, begitu-begitu ya. Mestinya kan cari kreativitas yang kemudian yang lebih pas gitu. Dulu kita ada penataran tempat, sekarang kok mau dibikin lagi begitu-begitu ya. Nah, mestinya ada inovasi baru. Jangan hanya sekedar ganti nama, ganti casing. Makanya harapannya ya tentu kita tetap berharap. Kuncinya apa bagi saya ya, kuncinya presiden harus tegas dan demokratis gitu. Kita tidak mau ya presiden yang tegas saja. Kenapa? Kalau tegas saja nanti kita ngulangi lagi kejadian masa lalu kan begitu. Seperti siklus Chapolidius yang sering kita ajarkan di ilmu negara itu. Jadi bahaya nih kalau kemudian kan itu tadi ya tarik menarik gitu ya. Apakah menjadi demokratis seolah-olah pemerintah tidak berwibawa atau menjadi otoriter? Bagi saya itu keduanya bisa dikombinasikan. Pada satu titik, misalnya untuk seorang menteri, beliau kan bisa otoriter. Menteri yang nggak kerja pecat gitu loh. Dan itu akan diapresiasi gitu. Jangan menteri yang nggak kerja malah seolah-olah demokratis. Kamu kerja ya, gini ya, gitu ya. Jadi aduh, ini mestinya kan begitu ya. Jadi pada satu titik dia harus tegas gitu kepada masyarakatnya. Misalnya dia lebih demokratis begitu. Nah, ini kemarin saya ya itu makanya di dalam sebuah diskusi bubarkan lembaga negara, akan memberhentikan menteri. Jangan gitu loh. Nggak usah diributkan. Berhentikan aja gitu. Jadi ada kesan gara-gara memang pemimpin kurang tegas dalam menjalankan peran dan fungsinya ya. Menarik Pak Charles. Dalam banyak hal Anda mengkritik proses itu dan menyarankan bahwa presiden bisa melakukan sesuatu. Nah, mudah-mudahan saran Pak Charles didengarkan. Tapi sebelum kita ini, ada nggak satu hal yang penting perlu diperhatikan negara atau publik luas juga dalam pengelolaan regulasi dan soal regulasi lah seluruhnya, boleh juga mau disinggung legislatif kembali atau eksekutif bahkan yudikatif ya. Yang juga ini belum kita diskusikan soal regulasi yudikatif yang unik sebenarnya ya, yang juga di beberapa negara sebenarnya tidak ada gitu ya. Masa yang membuat putusan buat regulasi. Nah, Anda punya ruang, saya kasih ruang 1 menit untuk memberikan saran masukan bagi Indonesia di 75 tahun dalam menata regulasi. Merdeka dari regulasi yang rumit ya. Silakan, Charles. Jadi kuncinya begini, membuat regulasi itu ya harus sabar gitu. Ini yang penting menurut saya. Jadi harus sabar, harus partisipatif. Itu yang kemudian jangan mau instan gitu loh. Nah, kita lihat kan sekarang kan enggak, semuanya mau instan. Omnibus Law mau ditarget 100 hari gitu loh. Itu enggak ada dalam dunia manapun. Sekarang sudah 200 hari. Iya. Yang bisa ditarget begitu misalnya kalau mudik H-7, H+7 boleh. Tapi kalau kenapa proses politik ditarget seperti itu nggak akan ini. Yang dibahas ini ya bikin apa aja ya,
sesuatu, ini kan tidak matematis ya, kerjanya tidak matematis. Kalau kerja, bahkan di ilmu eksak sendiri yang matematis, merencanakan jalan 100 hari, itu pun kadang-kadang suka meleset kan begitu. Bangun fisik saja, itu bisa meleset jadwal waktunya. Nah ini bangun norma gitu loh, yang kemudian dimensinya politik, ekonomi, sosial, budaya, macam itu tidak sabar gitu. Makanya, dan kalau mau selain sabar juga komprehensif gitu loh. Jadi betul-betul kajian, misalnya kita selalu kritik ya, naskah akademik itu kan sering disembunyikan gitu. Pertanyaannya sederhana saja. Sebuah naskah akademik kalau disembunyikan sama dengan karya akademik, kalau disembunyikan pasti tidak kredibel kan begitu. Kita kalau bikin tulisan makalah yang rasanya nggak pas gitu, asal-asalan, pasti kita nggak akan publish. Tapi kalau kita yakin literaturnya, yakin ini kajiannya, yakin, publish kemana-mana itu, terus Scopus lah dan segala macam itu. Nah begitu kan naskah akademik. Kalau sudah mulai sembunyi-sembunyi, pasti bikinnya nggak kredibel, karena dia takut pasti ini. Dan itu jadi syarat formal saja, ya, itu lampiran gitu. Nah ini yang kemudian saya lihat, naskah akademiknya juga tidak komprehensif, terutama dalam hal apa? Dalam hal memetakan kalau sebuah undang ada impact ya, ada apa, regulatory RIA, impact assessment ya, regulatory impact assessment, itu nggak dibahas. Impact itu yang paling sederhana, impact-nya terhadap undang-undang lain apa, gitu. Nah ini kadang-kadang juga nggak terjadi. Makanya sabar, komprehensif. Jadi kalau bisa bikin undang-undang itu ya agak lebih, kalau saya ya termasuk mungkin setelah saya lihat, kenapa nggak didetailkan itu loh di undang-undang itu. Detail, kemudian dikurangilah mandat delegatif itu ya, memberikan delegasi-delegasi itu. Jadi karena ada doktrin sih, ada teori yang saya baca ini, saya telusuri baru dapat, itu John Locke yang bilang ya, non delegasi doktrin itu ya. John Locke itu bilang kekuasaan legislasi itu kan punyanya lembaga legislatif. Jadi semestinya katanya dia tidak boleh didelegasikan, karena itu punya rakyat gitu. Jadi ketika dia memberikan teori pemisahan kekuasaan itu ya dulu kan dengan John Montesquieu itu dia bilang ya legislasi itu ya para legislator. Jadi ada atur gitu loh, jangan ada kasih ke orang gitu. Nah kemudian kan teori itu kan ternyata setelah dipraktekkan agak sulit. Kenapa? Nah, salah satu faktornya memang para legislator males gitu loh. Karena nggak mau berlama-lama. Bikin undang-undang itu nggak mau berlama-lama gitu kan. Jadi makanya kemudian kan coba deh kita lihat yang dulu ya, KUHP bisa abadi itu ya, karena kan katanya kan kajiannya berlama-lama kan gitu. Nah kita kan nggak kajian sebentar, coba lihat daya berlakunya pun sebentar. Sekali 5 tahun, sekali 6 tahun, ini udah ada rutinitas. Ini mungkin akan ada penelitian ya. Undang-undang kita itu kalau mau kita lihat, nanti ini ada penelitian menarik perlu dilakukan ya. Kira-kira berapa lama sih durasinya mulai berubah. Sekarang itu kita sudah mulai merasa bosan ya. Ketika ada 10 undang, ini udah 10 tahun, oh harus direvisi. Ada alam sadar kita, di luar alam sadar kita, muncul seperti itu. Kayak undang-undang ini, contoh lah beberapa nih, undang-undang keterbukaan informasi publik 2008, udah 12 tahun, ini udah patut direvisi ini. Walaupun memang kemudian karena memang prosesnya dulu juga sempurna dan segala macam. Tapi kenapa memang kemudian coba tadi itu membuktikan bahwa proses penyusunan yang sebentar ya akhirnya juga daya berlaku itu nggak sesaat kan gitu. Makanya kalau mau beri bersabar, lebih berkualitas lah produk itu, sehingga kemudian betul-betul nanti yang akan turun itu teknis-teknis saja, bro. Jadi dicuklak-cuklak aja gitu. Paling nanti edaran, instruksi, karena udah lengkap di dalam regulasi di undang-undang. Saya kasih contoh nih, sebelum ditutup ya. Undang-undang desa ini contoh yang kemudian merumitkan regulasi. Sampai ketika daerah, tadi ditanya peraturan daerah. Jangan salahkan juga daerah bikin perda. Nah, ini saya mau kritikin aja. Undang-undang desa itu mengamanatkan PP. Oke, PP-nya 1. PP tentang pelaksanaan undang-undang desa. PP saya lupa lagi. Aduh ya Allah. Nanti kita lihat ya. Nah, PP 47 ya. Nantilah kita lihat ya. Saya lupa. Jadi ada PP-nya 1. Nah, di PP itu turun lagi ke permen. Nah, ya kan? Dari permennya turun ke perda. Coba bayangin ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini pengalaman ini. Sekarang tentang desa itu ada 5 hal pokok yang biasanya itu. Pemilihan kepala desa, badan musyawarah desa, struktur aparatur desa, badan usaha milik desa, sama satu lagi itu saya lupa ya. Keuangan desa. Nah, keuangan desa itu diatur di Permen Kiwada,
Permendesnya ada, Permendagrinya ada. 5 ini bro, 5 ini, itu ada Permendagrinya sendiri-sendiri. Ya. Ada Permendagri, ada pemilihan kepala desa, aparat desa, oh iya, penataan desa satu ini, penataan desa. Kelima Permendagri ini memerintahkan bikin perda. Akhirnya lahirlah 5 perda di masing-masing kabupaten kota. Perda pemilihan kepala desa, aparat desa, badan usaha milik desa, dan segala macam. Jadi ada 5 Permendagri, ada 5 perda kabupaten kota. Sumatera Barat dikali 18 sudah 90 perda kabupaten kota. Se-Indonesia dikali 400, hampir 500. 500 kali 5, 2.500 peraturan daerah tentang desa. Ya kan? Kenapa? Karena beranak-anak tadi. Beranak dari apa? Padahal perdanya rata-rata menyalin Permendagri. Permendagrinya 5. PP-nya oke 1. Permendagri desa yang tadi itu. Coba bayangkan. Nah, jadi kemudian sekarang dulu terlalu banyak perda. Siapa yang suruh bikin perda? Karena ada perintah dari peraturan lebih tinggi. Coba kalau Permendagri itu dikatakan peraturan daerah tentang ini, 1 perda saja. Cukup kan? Ini yang terjadi. Nah, kenapa akhirnya boros ya? Jadi penting juga kita catat hal-hal yang sudah bakal sama dan segala macam itu ya nggak usah didelegasikan lagi. Atau pendelegasian itu pun juga harus dikontrol gitu. Kayak tadi kan, ngapain? Akhirnya daerah bertanya, Pak, ini bisa nggak kita bikin perda 1 saja? Kelima-limanya bikin perda 1 gitu. Jadi yang turunan dari 5 Permendagri itu kita jadikan 1 perda, perda nagari katanya, perda desa. Nggak bisa, karena ini. Ya. DPRD nggak mau, kenapa? Kalau 5 studi banding, 5 biaya, 5 NA, kan begitu. Menarik. Contoh ini menarik dan menjelaskan betul kenapa kemudian kita punya regulasi yang gemuk dan akhirnya solusinya berputar-putar. Tapi memang diskusi ini kita akhiri hampir 1,5 jam lebih kita sudah diskusi. Charles, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi dan penjelasan Charles bisa didengar oleh publik luas dan mungkin presiden atau kabinetnya bisa mendengarkan dan bisa mencarikan solusi terbaik bagaimana regulasi bisa dibenahi. Sekali lagi terima kasih Les, sukses, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggelam dalam ingatan waktu kita masih bersama.